Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mu'allimil tullabi wa musahilil khairi liman yata'allam. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jami'an. Ya Rabbana yaghfir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqulu amin 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 wa ya fattahu amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'ami wa ala ta'ifil ihsan wa faddalana ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi bi khairil milal wal adyan wa ala alihi wa ashabihi buduri ma'alimil iman wa syumusi awalimil irfan. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap para ustaz, para hujjaj dan sesepuh, hadirin sekalian jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita mengaji kitab Ta'limul Muta'allim. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah. Ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di antara adab orang alim, orang yang memiliki ilmu, dan juga muta'alim, orang yang bergelut dengan ilmu, para pelajar ini hendaknya dia tidak rakus atau tidak tamak terhadap harta dunia, apalagi milik orang lain. Lebih-lebih ini larangan ini untuk orang alim. Orang alim sebagai orang yang punya predikat menyandang ilmu. Orang alim orang yang punya ilmu. Ini gak boleh punya sifat tamak atau rakus serakah. Kalau dia punya sifat tamak, punya sifat rakus, maka yang tercoreng bukan hanya dirinya, tapi yang tercoreng ilmunya. Ilmunya, kalau ada orang alim misalnya ya, ada orang alim kemudian dia rakus, serakah, tamak, punya orang dia pengen punya juga, asal ustadz yang satu punya, pokoknya dia harus punya. Akhirnya dia pasang tarif. Ini kan nanti di belakang jadi omongan nih. Semua ustadz mah sama gitu semuanya. Punya ustadz mah pasti ada harganya. Yang begitu kan jadi omongan orang di depan. Nanti akhirnya label ustadznya jelek, ilmunya juga jelek. Ilmu agama yang sedang dia geluti atau yang sedang diajarkan itu akhirnya jadi nggak ada harganya juga. Mereka orang-orang yang di belakang ini akan membicarakan cacatnya atau membicarakan kekurangannya. Karenanya untuk orang alim larangan tamak ini lebih sangat keras. Orang alim tidak boleh punya sifat serakah, tidak boleh punya sifat tamak. Ini demi untuk memuliakan ilmu itu sendiri, karena ilmu itu sangat mulia. Bahkan ilmu itu tidak boleh diatur oleh dunia. Gak boleh dunia atau orang yang punya dunia ngatur orang yang punya ilmu. Gak boleh dunia mengatur ilmu, sebaliknya ilmu yang mengatur dunia. Karenanya di sini pada pembahasan yang akan kita baca berikut ini melanjutkan pembahasan kemarin. Walihada kana yata'awwadu qala al-muallif rahimahullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Walihada kana yata'awwadu sahibu syarhi sallallahu alaihi wasallam. Walihada, dan karena itu, kana ada yata'awwadu,
Karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu, meminta perlindungan, sahibus syar'i, seorang yang memiliki syariat, maksudnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Wa yaqulu, dan bersabda Nabi, a'udzu billahi min tam'in yudni ila taba'. A'udzu billahi, aku berlindung billahi kepada Allah, min tam'in dari sifat tamak, yudni ila taba'in, yang mendekatkan kepada keburukan. Di antara doa-doa Rasulullah adalah doa a'udzu billahi min tam'in yudni ila taba'. Ada doa-doa Rasulullah yang isinya ta'awudz. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. A'udzubika, aku berlindung kepadamu. Ini juga termasuk doa yang ta'awudz, sifatnya Nabi mohon perlindungan. Allahumma inni a'udzu, atau inni a'udzu billahi min tam'in yudni ila taba'. Aku berlindung kepada Allah dari sifat rakus yang buruk, dari sifat rakus yang mendekatkan kepada keburukan. Karena sifat tamak atau sifat rakus ini bisa mendekatkan kita kepada keburukan. Untuk orang alim, untuk orang yang punya ilmu, harus dijauhkan sifat tamak ini, sifat yang bisa merusak izzah atau kemuliaan ilmu. Wa yang bagi Allah yarjua, dan siogianya Allah yarjua, seseorang tidak, orang alim maksudnya seseorang alim ini tidak berharap illa minallahi ta'ala, kecuali kepada Allah Ta'ala. Wala yakhafa illa minhu, dan dia tidak takut illa minhu, kecuali karena Allah. Wa yadharu dzalika bimujawazati haddi syar'i, dan menjadi nyata atau jelas dzalika itu semua bimujawazati haddi syar'i, dengan melampaui batas syariat, wa adamiha, dan tidak melampauinya. Faman asallaha ta'ala, nah ini perinciannya atau penjelasannya. Faman asallaha ta'ala, barang siapa yang durhaka kepada Allah, khaufan minal makhluk, karena takut kepada makhluk, faqad khaufa ghairallah, maka dia sungguh telah takut ghairallahi, kepada selain Allah Ta'ala. Wa idza lam ya'sillaha ta'ala, maka ketika dia tidak durhaka kepada Allah, li khaufil makhluk, karena takut kepada makhluk, wa raqaba hudud syar'i, dan dia menjaga hudud syar'i, akan batas-batas agama syariat, falam yakhaf ghairallahi ta'ala, maka dia tidak takut kepada selain Allah Ta'ala. Maksudnya takut kepada Allah saja. Bal khafallaha ta'ala, tapi dia takut kepada Allah Ta'ala. Wa kadzalika fi janibir raja, dan demikian juga dari sisi roja atau dari sisi harapan. Di antara adab orang alim juga, orang alim hendaklah dia tidak berharap kecuali kepada Allah, dan juga tidak takut kecuali kepada Allah. Ini hubungannya dengan pembahasan yang sebelumnya. Orang alim tidak boleh rakus, tidak boleh ngarep-ngarep, pengen-pengen dikasih sama orang. Harapannya hanya Allah saja. Takutnya juga hanya takut karena Allah. Takut karena Allah, berharap juga kepada Allah. Cuma itu saja. Ini penjelasannya atau batasannya yang paling gampang. Batasannya adalah dengan melampaui atau melanggar syariat atau enggak. Yang penting batasannya yang paling kereng atau yang paling jelas itu batasan syariat. Melanggar syariat atau enggak. Kalau dia melanggar syariat, maka termasuk orang yang takut kepada selain Allah. Kalau melanggar syariat. Kalau dia tidak melanggar syariat, maka dia termasuk orang yang takut hanya kepada Allah. Demikian juga selain takut itu ada yang namanya roja atau harapan. Kalau dia berharap kepada Allah, kalau dia tidak melanggar syariat, maka dia berharap hanya kepada Allah. Tapi kalau dia melanggar syariat, maka dia berharap kepada Allah. Orang alim berharap, itu yang diharap maksudnya dunia magnet. Dalam membalik diharapkan amplop, misalnya bukan atau lain-lain, itu apakah itu yang termasuk tadi berharapnya? Iya. Pada batasan ini, pada batasan standar yang paling awal,
standar yang paling awal, ini batasannya adalah syariat. Kalau seorang alim mengharap amplop misalnya gitu ya, selama dia tidak melanggar syariat ini artinya ya, selama dia tidak melanggar syariat, yang bukan nego sih, nego mah itu ya itu urusan ini, urusan adminnya. Selama tidak melanggar syariat itu maksudnya kalau dia tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal, nggak apa-apa. Itu batasan paling awal, paling umum dan standar paling rendah. Standarnya melanggar syariat apa enggak? Kalau dia tidak melanggar syariat, tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal, nggak apa-apa udah. Dia ngarepin amplop bisa biarin dah, nggak apa-apa. Batasannya itu. Karena penjelasannya di sini, penjelasannya orang yang ini takut nih, dia nggak maksiat, dia tidak melanggar syariat, dijaga betul, dijaga keharaman-keharaman, dijaga maksiat-maksiat, tapi itu karena misalnya karena habisan wani atau karena Bang Ajis takut nanti kalau Bang Ajis ngomelin, takut kalau Abi nanti dicuekin sama dia, didiemin 3 bulan sama Ustaz Sarwani, tapi dia gara-gara takut kepada Ustaz Sarwani atau Bang Ajis, ini dia benar-benar jadi orang yang jauh maksiat. Itu tetap karena Allah takutnya. Sebab aja ya. Iya, jadi sebab atau wasilahnya, perantaranya memang makhluk. Lantaran apa? Takut diomelin misalnya. Yang penting dia tidak melanggar syariat. Maksudnya dia jauh dari maksiat, itu sudah merupakan dasar tadi. Kalau dia menjauh maksiat, meskipun takutnya karena orang, takutnya karena selain Allah, tetap dia sesungguhnya takut kepada Allah. Tapi orang ini sebagai perantara saja. Ini dari sisi takut. Begitu juga dari sisi harapan, karena ada 2 sisi hadirin, ada sisi khauf dan roja, ada sisi takut dan sisi harapan. Kita terlalu takut kepada Allah, tapi nggak punya, ya kita terlalu takut kepada Allah, ya, hingga kita nggak punya harapan, nggak boleh. Takut banget nggak boleh, sampai akhirnya kita putus asa, nggak punya harapan, nggak boleh. Begitu juga kita terlalu banyak harapan kita, artinya terlalu percaya diri bahwa kita selamat. Kalau saya masuk surga kayaknya pasti nih, misalnya gitu. Maju di mana-mana. Neraka mah nggak mungkin. Ini namanya bangkatan PD nih. Terlalu percaya diri juga nggak boleh. Karena orang yang terlalu percaya diri itu biasanya nggak takut sama Allah. Jadi nyembarangin. Nah, dua-duanya harus seimbang, antara takut dan berharap, khauf dan roja ini harus seimbang. Tadi dari sisi khauf atau dari sisi takut. Orang yang jauh dari maksiat, meskipun dia takutnya takut karena diomelin sama orang, diomelin sama bapaknya, itu sesungguhnya dia sudah takut pada Allah. Yang penting batasannya dia jauh dari maksiat, gak melanggar syariat. Begitu juga dari sisi roja atau dari sisi harapan. Ada orang dia berharap dengan ngajar tadi, contoh tadi yang di ini mau satu ji. Ada orang ngajar misalnya, dia ngajar tapi harapannya amplop. Sekarang ngajar itu masih atau bukan? Masih bukan ngajar? Ngajar masih atau bukan Pak? Bukan. Berarti itu sesungguhnya dia bukan ngarepin amplop, ngarepin Allah. Gitu aja batasannya. Ini dari standar yang paling bawah sekali. Ya? Dari zahir pekerjaannya. Lihat dari zahir pekerjaannya. Nah, ada yang disebut dengan hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abror, kebaikan untuk orang yang baik, kebaikan untuk orang-orang awam yang soleh, orang awam, orang soleh tapi yang awam-awam. Ini sayyiatul muqarrabin, adalah keburukan untuk orang-orang tingkat atasnya. Ada sebutan untuk muqarrabin, adalah sebutan untuk orang-orang yang tingkatnya sangat tinggi kedekatannya kepada Allah. Orang-orang muqarrabin ini sangat dekat dengan Allah. Begitu juga muraqabah atau sikap hatinya bahwa dia senantiasa diawasi oleh Allah. Ini muqarrabin benar-benar
tertancap dalam hatinya. Jadi senantiasa dia diawasi oleh Allah. Dia selalu yakin bahwa Allah mengawasi dia. Namanya muqarrabin. Tingkat bawahnya namanya abror. Abror itu orang-orang baik. Innal abrara lafi naim. Orang-orang baik itu ada di surga. Abror ini orang-orang baik. Ini orang-orang baik yang tingkatnya tingkat awam. Saya sebut tadi orang soleh tapi orang soleh awam. Pada tingkat abror ini ngajar, ngarepin amplop itu pada hakikatnya saya tanya lagi tadi, ngajar maksiat apa bukan? Bukan, Ustaz. Berarti kalau bukan maksiat nggak apa-apa. Kalau bukan maksiat berarti dia tetap berharap pada Allah. Tapi kalau ada orang balikan ini, dia nyawer. Ada panggung ya 17-an, dia nyawer masih atau bukan? Masih atau bukan nyawer? Maksiat. Meskipun dia karena nyawernya itu karena pengen dilihat lurah, ya dia nyawernya pengen, kalau tadi kan mengharap supaya lurah ngelihat dia misalnya, mengharap supaya lurah ngelihat dia, maka dia semuanya sudah mengharap pada lurah. Ngarep pada lurah dia, biar apa? Biar dikata orang bares, atau biar dikata orang ini iya dermawan. Berarti dia semata-mata mengharapkan lurah, pandangan lurah di situ. Jadi batasan melanggar syariat atau enggak. Kalau melanggar syariat, maka dia sudah berharap atau sudah takut kepada selain Allah. Tapi kalau dia tidak melanggar syariat, meskipun seolah-olah itu berharap karena selain Allah, itu takut karena selain Allah, tapi sesungguhnya dia tetap berharap dan takut pada Allah. Lihat-lihat dia ini batasannya melanggar syariat atau enggak. Nah, sayyi'atul muqarrabin tadi, orang yang ngajar, contoh saya balikin lagi ke orang yang ngajar tadi. Orang ngajar ngarepin amplop, ngajar pasti atau bukan? Bukan. Ya udah, berarti dia tetap berharap Allah. Walaupun batu lojatannya amplop. Jadi berangkat aja udah berangkat. Jangan terus gara-gara itu kemudian berhenti ngajar, jangan. Tetap berangkat aja. Niatin karena Allah, nanti berubah sendiri. Dikit-dikit dilempengin nanti. Diluruskan. Isinya Saya emang gak ngarepin amplop sih, isinya. Yang penting isinya. Ini untuk muqarrabin. Kalau tadi abror nggak apa-apa udah berangkat. Tapi untuk muqarrabin, untuk orang-orang tingkat atasnya, itu adalah sebuah aib, cacat. Karenanya ada beberapa tingkatan, ada beberapa level. Untuk level orang yang awam, orang baik tapi yang masih awam, nggak apa-apa. Tapi untuk level yang tinggi, yang namanya muqarrabin, itu tercela. Hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin. Kadang sesuatu yang menurut orang-orang soleh awam itu baik, tapi menurut orang-orang muqarrabin itu sangat aib, cela. Contoh lagi saudara, kalau untuk kita bangun subuh, kemudian sholat subuh, cakep nggak? Tapi kagak sholat tahajud, cakep nggak? Bangun subuh jamaah tiap hari gitu nggak sholat tahajud, cakep nggak? Nggak apa-apa, jawab aja Pak. Jangan takut-takut, cakep nggak? Cakep udah cakep. Tibang subuh doang, jamaah subuh udah cakep. Tapi buat nabi, buat para nabi nggak ada tahajud, tercela udah. Cuma subuh doang tercela udah. Jadi yang untuk orang-orang umum atau untuk orang-orang tingkat bawah itu udah dianggap sebagai kebaikan, top, udah ada top untuk orang awam. Tapi untuk orang tingkat atasnya udah cela. Sekali kagak bangun tahajud aja itu udah cela banget, udah aib banget. Karenanya ada beberapa tingkatan atau level. Nah dari sini kita bisa memandang atau bisa lebih bijak. Kita ada di tempat yang mana. Kalau kita ada di tempat yang abror, kalau kita ada di tempat yang orang-orang baik pada umumnya, orang-orang baik mayoritas, maka boleh kita pakai ukuran-ukuran standar. Tapi kalau kita udah ngerasa belajar, ngaji kemana-mana, kemudian udah diajarin juga banyak guru kita, dan ngerasa kayaknya udah harus naik ke tingkat berikutnya, maka udah nggak boleh pakai standar yang bawah.
harus pakai standar yang lebih tinggi. Jadi ngajinya ya bukan karena amplop, harus begitu. Kemudian belajarnya juga bukan karena pengen dapat kerjaan, bukan karena pengen jadi ustadz, tapi karena apa? Lillahi ta'ala aja, harus naik. Ngaji aja. Ngaji mah ngaji aja. Nah, jadi harus dilihat tingkatan-tingkatannya. Nah, yang disampaikan oleh muallif atau pengarang di sini adalah batasan yang standar, yang paling bawah. Selama tidak melanggar syariat, meskipun dia berharap atau takut karena Allah, takutnya karena diomelin bini, berharapnya karena berharap pengen dilihat sama mertua, tapi selama dia itu tidak melaksanakan maksiat, ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan, jauh dari maksiat, maka tetap dia berharap dan takut hanya pada Allah. Kemudian selanjutnya yang juga harus dijaga oleh seorang alim atau orang yang menuntut ilmu juga. Wa kadza fi janibir raja wa yanbaghi li talibil ilmi. Wa yanbaghi dan seyogianya li talibil ilmi untuk seorang yang menuntut ilmu. Ayya'idda hendaklah dia menghitung wa yuqaddiru li nafsihi dan dia mengukur atau mengira-ngira li nafsihi untuk dirinya takdiran satu ukuran fit tikrari dalam mengulang pelajaran. Fa innahu la yastaqirru qalbuhu karena sungguhnya la yastaqirru tidak akan mantap qalbuhu hatinya talibil ilm hatta yablugha dzalikal mablagha sehingga dia sampai dzalikal mablagha akan capaian itu atau batas itu. Wa yang bagi ayyukarrira sabqal amsi dan seyogianya santri mengulang sabqal amsi pelajaran yang kemarin khamsa marratin 5 kali. Wa sabqal yaumi dan pelajaran hari ini alladzi qabla wa sabqal yaumil ladzi wa sabqal yaumil ladzi qabla amsi dan pelajaran hari sebelum kemarin 4 marratin 4 kali. Wa sabqal ladzi qablahu 3 dan pelajaran hari yang sebelumnya 3 hari yang lalu walladzi qablahu itsnaini wasabqal ladzi qablahu dan pelajaran hari sebelumnya lagi 3 kali walladzi qablahu dan hari sebelumnya lagi itsnaini 2 kali walladzi qablahu dan hari sebelumnya lagi wahidan sekali. Fahada ad'a ilal hifdzi maka ini ad'a itu lebih baik ilal hifdzi kepada hafalan. Kita harus sebagai pelajar, orang yang menuntut ilmu atau orang yang ngaji, kita harus menetapkan ukuran untuk diri kita sendiri, harus menghitung ukuran diri kita sendiri. Kita kira-kira bisa hafal itu berapa kali ulang. Kemudian pertimbangannya juga jangan sampai bosen, jangan banyak pertama kali doang, besokannya bosen, jangan. Jadi harus pertimbangan menghitung diri kita itu maksudnya memperhatikan diri kita, mengukur diri kita. Kita mau yang mana? Di sini disampaikan bahwa hati kita itu tidak akan mantap untuk menghafal kecuali diulang-ulang. Jadi harus diulang Pak, emang harus diulang. Tahu di rumah habis ngajinya ada yang ulang apa kagak ini? Kalau yang lalu malah 10 kali ya. Iya, 10 kali. Yang lalu itu 10 kali. Malah sekarang ini lebih enak nih, 5. Lebih enak. Lebih enak itu hitung-hitungan emang. Ya tergantung. Tergantung kita di mana kadarnya. Kita di mana capaian hafalannya. Itu hafalan kalau sudah diulang-ulang. Ada yang mengatakan kalau udah sampai 300 kali, dengan bakal ulang, dengan bakal hilang dah. Sudah sampai 300 kali itu pasti nempel. Tapi kan nggak mungkin seluruh pelajaran 300 kali. Nah caranya yang paling mudah ini seperti yang disampaikan oleh pengarang kitab Talmud Ali. Pelajaran hari ini 5, pelajaran kemarin 4, pelajaran 2 hari yang lalu 3, pelajaran 3 hari yang lalu 2, pelajaran 4 hari yang lalu 1, begitu seterusnya. Contoh begini Pak, mau ngapalin surat dah, Fatihah mau udah pada hafal semua misalnya. Iya. Pengen ngapalin hari ini, kita pengen ngapalin
Kul enggak, gampang aja kul aja dulu kul. Hari ini kita lagi belajar ulang untuk berbinas. Ini 5 kali. Nah, karena baru belajar 5 kali pokoknya 5 kali. Nah, besok belajar surat baru. Surat barunya apa? Al-Falaq. Maka Al-Falaq 5, yang An-Nas 4. Turunin karena udah 5 kali kemarin. Besokannya lagi hari Senin, berarti besokannya lagi hari Senin belajar surat baru kulhunya yang 5, pokoknya asal baru belajar 5, kulhunya 5, kemudian yang sebelumnya Qul a'udzu birabbil falaq yang 4, Qul a'udzu birabbin nasnya 3. Terus besokannya hari Selasa belajar surat baru lagi, surat barunya tabatnya 5, kulhunya 4, al-falaknya 3, An-Nasnya 2, benar, An-Nasnya 2. Besokannya lagi belajarnya idza jaa nasrullah, An-Nasrnya 5, tabatnya 4, kulhunya 3, al-falaknya 2, An-Nasnya 1. Besokannya lagi belajar kuliahnya 5, pokoknya yang baru belajar 5, kuliahnya 5. Kemudian idza jaa nasrullahnya 4 kali, tabatnya 3 kali, kulhunya 2 kali, al-falaknya 1 kali. An-Nasnya udah nggak usah dibaca, insya Allah udah hafal, pasti udah hafal, karena An-Nas sudah kena berapa kali. Nah, ini ukuran yang dicontohkan oleh mu'allif, oleh pengarang, ukuran yang paling 10 juga. Jadinya 10 juga. Iya kan Diulang lagi. Ya terus 10 juga dapat kan. Itu diulang-ulang. Pokoknya pelajaran hari ini 5. Pelajaran hari ini 5, pelajaran yang kemarin 4. Pelajaran yang kemarinnya lagi 3 dan seterusnya begitu. Sampai kalau udah 5 kali belajar, berarti kalau udah 5 kali belajar pasti pas tambah pelajaran baru itu pelajaran yang pertama tadi udah hilang, udah nggak perlu dibaca, itu insya Allah udah hafal, udah nempel. Amin nggak Pak? Bisa dipraktekin nih buat. Jadi mulai besok ada setoran gitu. Ada setoran hafalan. Wahidan ada al-hibri wa yang bagi Allah yang tadal mukhafatata fit tikrar wallahu a'lam bissawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.